Aku pernah memergoki pacarku selingkuh. Di handphonenya aku melihat notifikasi dari wanita lain. Hubunganku ini benar-benar sudah tidak disupport lagi orang-orang terdekatku. Hubunganku dengan pacarku sudah tidak baik, namun aku sayang banget dengannya. Hai Bun, welcome back di program Ciao With You. Di program ini semua cerita bisa kamu bagikan. Aku mau berterima kasih banget nih untuk kalian yang udah ngirimin cerita dan bersedia membagikannya di Ciao With You. Semoga dari cerita kalian bisa membantu teman yang merasakan hal yang serupa. Hari ini teman kita ada yang lagi mau cerita ini tentang pengalaman pribadinya. Coba kita dengerin yuk. Halo Mbak Caca, perkenalkan aku Syasha. Aku akan menceritakan kisahku di mana hubunganku dengan pacarku tidak disupport oleh orang-orang terdekat. Aku berharap cerita ini bisa membantu teman-teman yang merasakan hal yang sama seperti aku. Aku akan menceritakan backgroundku terlebih dahulu. Umur aku 25 tahun dan aku sudah mempunyai pacar, dan hubunganku dengan pacarku itu sudah berjalan selama 7 tahun. Di tahun kelima, hubunganku dan pacarku itu benar-benar baik-baik saja, sehat, dan disupport oleh orang-orang terdekat kami. Di tahun ke-6, aku merasakan pacarku sudah mulai cuek kepadaku. Intensitas kita ketemu itu berkurang dari biasanya. Dia jarang menghubungi aku, dan juga aku harus mohon-mohon untuk bertemu dengannya. Bukan itu aja, aku pernah memergoki pacarku selingkuh. Di handphonenya aku melihat notifikasi dari wanita lain. Sejujurnya aku pas melihat itu, aku sedih banget. Aku nangis banget. Sampai tangan aku benar-benar bergetar banget. Benar-benar jadi mempertanyakan diriku sendiri. Apa yang kurang dari diri aku? Apakah aku benar-benar gak worth it? Dan apakah aku emang membosankan sehingga dia melakukan seperti itu? Tetapi di saat itu aku benar-benar gak berani bilang pacarku bahwa aku melihat pacarku selingkuh. Tetapi aku membiarkannya saja karena aku takut dia marah kepadaku karena aku melihat HP-nya tanpa seizin dia. Aku hanya menceritakan kejadian itu kepada kakakku dan sahabatku. Setelah mereka mendengar itu, mereka benar-benar marah dan mereka menyuruh untuk menyelesaikan hubungan ini. Mereka hampir mau melabrak pacarku. Dan di situ aku benar-benar gak mau orang-orang terdekatku melabrak pacarku. Karena aku benar-benar sayang sekali dengannya. Aku gak mau dia dilakukan oleh orang-orang terdekatku seperti itu. Sejujurnya, aku sakit hati banget. Aku benar-benar sedih banget. Dan sebenarnya hubungan kami pernah putus 1 kali. Dan di saat putus, aku benar-benar ngerasa aku nggak bisa kalau gak ada pacarku. Aku ngerasa separuh ragaku tuh hilang di saat aku putus dengan pacarku. Hubunganku ini benar-benar sudah tidak disupport lagi orang-orang terdekatku. Aku merasa sedih banget karena gak ada yang mensupport aku. Selain itu juga, hubunganku dengan kakakku dan teman-temanku berdampak terhadap mereka karena mereka jadi menjaga jarak kepadaku karena aku sudah dinasihati oleh mereka. Menurut mereka, aku tidak layak dilakukan seperti itu. Karena kejadian tersebut, aku merasakan tidak worth it. Dan juga
apabila pacarku melakukan seperti itu tuh suatu hal yang wajar menurutku. Karena kami sudah pacaran lama selama 7 tahun. Untuk dia chat sesekali dengan wanita lain itu tidak apa-apa menurut aku. Mbak Caca, aku harus bagaimana? Jujur aku bingung banget Mbak Caca. Hubunganku dengan pacarku sudah tidak baik. Namun aku sayang banget dengannya. Dan juga apakah wajar aku membiarkan pacarku seperti itu karena aku tidak mau kehilangan dia. Dan ditambah lagi, orang-orang terdekatku tidak mensupport hubunganku ini. Aku bingung banget Mbak Caca. Hai Sasha, terima kasih banyak ya kamu sudah mau menceritakan pengalaman kamu. Yang terdengar sekali sih kesedihan yang ada di diri kamu menghadapi masalah ini. Aku dan teman-teman aku di Amanasa sayangnya juga lumayan sering nih mendapatkan masalah-masalah seperti ini. Makanya untuk masalah ini aku juga mendiskusikan dengan teman-teman psikolog di Amanasa seperti Ninda dan Ana karena memang ini hal yang cukup sensitif. Apalagi ketika berpacaran pasti sudah ada keterikatan emosi yang cukup kuat didukung dengan waktu yang cukup lama, 7 tahun kalian berhubungan. Dan rasanya pasti sedih banget ketika orang-orang sekitar kita itu tidak mendukung hubungan yang amat sangat kita pertahankan dengan sekuat tenaga. Kadang-kadang hal itu bikin orang sekitar kita tuh yang lebih nggak terima gitu. Kita diperlakukan kurang sesuai dengan harapan mereka. Walaupun berat, tapi kita juga perlu untuk melihat realitanya atau kenyataannya. Sebenarnya yang mereka pertimbangkan, orang-orang sekitar kita pertimbangkan itu apakah memang untuk kebaikan kita atau untuk kebaikan mereka sendiri. Kadang-kadang ketika kita sudah terpaku sama satu keputusan bulat yang kita bikin sendiri, kita suka lupa tuh untuk mempertimbangkan pendapat orang lain yang mungkin sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri. Jadi nggak ada salahnya juga mendengarkan pertimbangan dari orang-orang terdekat kamu, tapi juga kita juga harus kuat nih sama keputusan yang kita bikin itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Walaupun memang hubungan yang panjang 7 tahun itu akan jadi pertimbangan yang sangat besar untuk kita mempertahankan satu hubungan, tapi sebenarnya ada yang lebih penting lagi daripada jangka waktunya, yaitu kualitas dari hubungannya. Kadang-kadang karena kita merasa terpaku sama ide dari hubungan kita yang sebelumnya 5 tahun itu sehat, kita jadi lupa bahwa yang sekarang kita lewati ini memang sebenarnya nggak sesuai sama apa yang kita butuhkan saat ini. Itu yang perlu kita pertimbangkan lagi. Karena kita boleh sih sayang sama orang. Aku paham betul rasanya sayang sama orang lain. Tapi jangan lupa juga untuk sayang sama diri kita sendiri. Dan ketika kita mewajarkan perselingkuhan, kita bisa diskusikan juga dengan pasangan, apakah dia juga akan mewajarkan kalau kita melakukan hal yang sama. Karena menurut norma yang ada, perselingkuhan itu tidak ada yang wajar. Karena itu hubungannya dengan orang dewasa bisa mengendalikan kemauannya diri sendiri. Untuk kita berada di satu hubungan atau kita mau mempunyai banyak hubungan, seharusnya itu jadi kesepakatan bersama yang menjadi keputusan bersama. Ketika itu hanya salah satu pihak dan kita merasa dirugikan, itu perlu dibicarakan lagi. Memang sih rasanya menakutkan banget, apalagi kalau kita nggak mau kehilangan orang tersebut. Tapi memang banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Ketika kita sudah terlalu banyak mengorbankan orang untuk orang lain, tapi kita tidak memenuhi kebutuhan kita sendiri dan kita selalu merasa di bawah, ini baru awal fase dari pacaran. Ketika ke jenjang yang lebih serius, ke jenjang yang lebih mengikat, kita tidak bisa mengharapkan orang lain berubah untuk kita. Apalagi hanya karena komitmen yang sebelumnya sudah sering dilanggar. Itu yang bisa jadi pertimbangan kamu. Tapi mau kamu bertahan atau tidak di dalam hubungan itu, yang akan merasakan jangka panjangnya adalah diri kamu sendiri. Jadi buatlah keputusan yang terbaik untuk diri kamu. Karena ketika kamu lagi sendiri dan menangis atau kamu sendiri dan senang, yang ngerasain tuh kamu sendiri.
Orang sekitar kamu akan selalu mendukung kamu dan akan selalu menyayangi kamu. Tinggal gimana kamunya juga bisa menyayangi diri sendiri. Untuk bikin keputusan yang besar ini memang gak akan mudah. Tapi aku yakin sekarang kamu cerita juga karena kamu merasa ada di hubungan ini juga tidak mudah. Jadi kita perlu bisa membuat keputusan sama ketidakmudahan mana yang mau kita pilih dalam hidup kita. Mau yang sekarang atau yang sampai jangka panjang. Dan pelan-pelan aja prosesnya. Kalau dirasa butuh bantuan profesional, silahkan datang ke profesional. Karena memang proses melepaskan itu tidak semudah kata orang aja. Ketika kita menjalaninya pasti akan terasa berat. Jadi pelan-pelan aja ya Sasha. Nah itu tadi dia Bun, semoga masukan dari aku bisa bermanfaat untuk Sasha ataupun siapapun yang sedang mendengarkan. Dan jangan sampai lupa, setiap orang itu berharga. Dan kita perlu bisa membedakan rasa sayang atau ketidakmauan untuk berdiri sendiri. Kita perlu tahu bagaimana kita bisa menyayangi dan disayangi orang itu berbeda sama ketidakinginan untuk sendiri. Aku Caca Tengker, sampai ketemu di Ciao With You selanjutnya.